Pembahasan kita kali ini adalah tentang buah fruktus. Nah, buah itu ada bagian-bagian bunga yang terkadang tidak gugur, melainkan dia ikut tumbuh dan tinggal pada buah itu sendiri. Nah, biasanya bagian-bagian bunga tersebut itu tidak mengubah bentuk dan sifat dari buah itu sendiri. Jika tidak, bagian bunga tersebut itu merupakan suatu bagian buah yang penting. Misalnya daun-daun pelindung, ada daun-daun kelopak, ada tangkai kepala putik, dan juga ada lagi kepala putik. Nah, buah itu ada dua golongan, ada buah semu atau buah tertutup, ada buah sungguh atau buah telanjang. Buah semu atau buah tertutup yaitu jika buah itu terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian yang lainnya pada bakal bunga itu yang menjadi bagian utama dari buah tersebut. Biasanya lebih besar, lebih menarik perhatian, dan merupakan bagian buah yang sangat bermanfaat dan itu dapat dimakan. Kemudian buah yang sesungguhnya itu terkadang tersembunyi gitu. Jadi bagian-bagian bunganya tersebut, yang tadinya bagian bunganya itu yang paling menarik gitu, kelihatan dari buahnya, dan itu bisa dimanfaatkan atau bisa dimakan. Nah, buah yang sesungguhnya itu nggak kelihatan, tersembunyi. Kemudian yang kedua ada buah sungguh atau buah telanjang yang hanya terdiri dari bakal buah, dan jika ada bagian bunga yang lainnya masih terdapat pada bunga itu, pada buah itu, nah itu merupakan bukan bagian buah yang berarti. Nanti kita lihat contohnya, mana buah semu, mana buah sungguh. Jadi buah itu dibagi menjadi dua, ada buah semu, ada buah sejati. Nah, buah semu itu ada buah semu tunggal, buah semu ganda, buah semu majemuk. Nah, sama ya kemarin juga waktu di daun ataupun bunga ada tunggal, ada majemuk. Nah, tadi ada yang semu, di buah ini ada yang sejati atau sungguh. Semu, ya semu kan artinya semu gitu kan ya. Kalau sejati sungguh gitu kan. Nah, buah semu itu ada yang tunggal, ganda, dan majemuk. Nah, nanti kita lihat pengertiannya apa. Sini contoh-contohnya juga. Nah, yang banyak itu pembagiannya dari buah sejati. Nah, buah sejati itu ada buah sejati tunggal, ada buah sejati ganda, ada buah sejati majemuk. Buah sejati tunggal itu dibagi-bagi lagi menjadi buah sejati tunggal yang kering dan yang berdaging. Nah, yang kering ini dibagi lagi, mempunyai hanya satu biji atau satu buah. Bila dia masak tidak pecah. Artinya kalau buahnya udah tua nih, udah matang, dia nggak pecah. Kemudian ada buah sejati tunggal yang kering yang mempunyai lebih dari satu biji, yaitu bila dia masak dia akan keluar dari merikap. Nah, bijinya itu keluar atau dia pecah gitu. Nah, ini ada buah sejati tunggal yang kering tadi, yang hanya satu biji dia masak nggak pecah. Itu contohnya ada namanya disebut dengan buah padi. Ada buah kurung, ada buah keras, ada buah bersayap. Buah padi contohnya apa? Sesuai dengan namanya ya padi. Buah padi. Kemudian ada buah kurung, contohnya apa? Nanti kita lihat, cari sendiri. Kemudian buah keras, kemudian buah bersayap apa. Buah kering yang mempunyai lebih dari satu biji, bila dia masak dia pecah melalui merikap, dia keluar bijinya dari buah. Nah, itu ada buah berbelah, ada buah berkendaga, ada buah kotak, ada buah kotak sejati. Masing-masing contohnya apa nanti kita lihat. Kemudian, nah,
Nah, tadi nih pembagian buah berbelah yang ini ya. Nih buah sejati tunggal kering yang mempunyai lebih dari satu biji. Ini pembagiannya buah berbelah, kendaga, buah kotak. Nah, buah berbelah itu dibagi lagi menurut pembagiannya. Berbelah 2, berbelah 3, berbelah 4, berbelah banyak. Kemudian buah berkendaga dibagi lagi, kendaganya yang 2, 3, 5 banyak. Nah, buah kotak itu ada yang lagi 3 pembagiannya, ada buah bumbung, buah polong, buah lobak. Buah kotak sejati itu ada yang dia mempunyai katup, celah berupa gigi-gigi, liang ataupun tutup. Nah, semuanya masing-masing mempunyai contoh, jelas di sini di PowerPoint dijelaskan. Kemudian ada buah sejati tunggal yang berdaging, ada buah buni, baka atau beri, ada buah mentimun atau buah pepo, ada buah delima, buah jeruk, buah batu, ada buah apel. Sekilas dari nama-nama buah ini sudah bisa kita tentukan contoh-contohnya apa. Misalnya buah mentimun atau pepo, contohnya apa? Pasti buah mentimun. Buah delima pasti buah delima juga. Nah, kita bisa melihat contoh-contoh yang lainnya dari buah itu. Misalnya buah delima nih, selain buah delima apa sih contohnya? Buah mentimun, selain mentimun apa contohnya? Bisa kita lihat dari buah-buahan yang seperti buah mentimun. Yang berikutnya ada buah sejati ganda. Ada buah kurung ganda, buah batu ganda, buah bumbung ganda, dan buah buni ganda. Sekilas itu mirip seperti ini ya, yang ini buah sejati tunggal. Nah, ini dia. Nah, buah sejati ganda ada 4 pembagiannya. Kemudian ada buah sejati majemuk, ada buah buni majemuk, batu majemuk, dan buah kurung majemuk. Nah, seperti apa? Nah, di sini nanti akan dibahas dari pengertian-pengertiannya dan juga contoh-contohnya. Nah, tadi buah itu dibedakan menjadi 2, telanjang dan juga buah tertutup. Buah telanjang itu buah sungguh, buah tertutup itu buah semu atau buah palsu. Nah, buah telanjang tadi buahnya itu tidak ada bagian-bagian bunga yang menutupi, yang akan menjadi buah, nggak terbungkus buahnya. Kalau buah tertutup tadi bagian-bagian bunganya itu menutupi buah sesungguhnya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada juga bagian-bagian bunga yang seringkali ikut tumbuh dan menyebabkan terjadinya buah semu. Misalnya tangkai bunga pada pohon jambu monyet. Nah, tangkai bunganya menjadi besar, tebal, dan berdaging dan dapat dimakan. Sedangkan buah yang sungguhnya itu kecil, berkulit keras, terdapat pada ujung bagian yang membesar. Nah, jadi pohon jambu monyet ini yang kita makan ini nih, yang biasanya buat ngerujak, ini adalah tangkai bunganya. Nah, buahnya ini yang kita sebut dengan kacang mete. Nah, jadi kita makan tangkai buahnya nih, yang ini nih, bagian tangkai buahnya biasanya. Kemudian dasar bunga bersama, misalnya pada buah lo, dasar bunga bersama berbentuk periuk, membesar dan juga membulat, tebal dan juga berdaging, menyelubungi buah sesungguhnya yang tidak tampak di luar. Nah, ini adalah dasar bunga bersamanya pada buah lo. Buah sesungguhnya ini di dalam kecil buahnya. Nah, ini buah lo, dasar bunga bersamanya nih. Kemudian ini adalah bunga yang sesungguhnya. Tumbuhnya buahnya cauliflora.
bunganya cauliflora, dia tumbuh pada batang si buah lo. Kemudian dasar bunga. Nah, dasar bunga pada buah tunggal. Kalau tadi kan buah lo itu dasar bunga bersama, dia dari bunga majemuk. Kemudian dasar bunganya pada buah tunggal RB, contohnya RB. Nah, yang kemudian menjadi berdaging tebal merupakan bagian yang dapat dimakan, sedangkan buah yang sesungguhnya hampir tidak kelihatan. Buah sesungguhnya ini kecil gitu kan di sini nih. Jadi yang merah ini merupakan dasar buahnya. Kemudian kelopak bunga pada buah cipukan. Nah, ini yang membungkusnya ini adalah bagian kelopak bunganya. Pada pembentukan buah, kelopak tumbuh terus menjadi badan yang menyelubungi buah yang sebenarnya. Mana buah yang sebenarnya itu yang kecil, bulat, apa yang bulat di dalamnya sini, itu buah yang sesungguhnya. Kemudian ada tenda bunga dan juga ibu tangkai. Misalnya pada buah keluih, buah nangka, buah sukun. Nah, itu misalnya ibu tangkai bunga dan semua tenda bunga pada bunga majemuk ini akhirnya tumbuh sedemikian rupa sehingga seluruh perbungaan seakan-akan hanya menjadi satu buah saja. Nah, ini kan buahnya nih nah ini merupakan dari tenda bunga dan juga tangkainya. Nah, ini tangkainya tuh yang ini. Kalau kita belah nangka itu kan ada tengahnya tuh yang putih-putih. Nah, itu merupakan terusan dari tangkai bunganya. Kemudian yang ini adalah tenda bunganya yang tumbuh sedemikian rupa tadi. Minggu lalu ada pertanyaan, kalau buah pisang gimana? Bunga pisang gimana penyerbukannya? Nah, buah pisang itu disebut dengan parthenocarpi. Nah, buah yang terbentuk tanpa adanya penyerbukan dan juga pembuahan. Dengan cara ini biasanya tidak mengandung biji. Jika ada biji itu tidak mengandung lembaga, jadi tidak dapat dijadikan alat perkembangbiakan. Contohnya pada buah pisang. Nah, penggolongan buah semu itu ada buah semu tunggal, ganda, dan juga majemuk. Pengertiannya apa? Tunggal yaitu buah yang terjadi dari suatu bunga. Satu bunga nih dengan satu bakal buah. Pada buah ini selain bakal buah ada bagian yang ikut membentuk buah, misalnya tangkai bunga pada jambu monyet dan juga kelopak bunga pada cipukan. Jadi buah semu tunggal itu buah yang terjadi dari satu bakal buah nih, satu bakal buah. Jadi pada bunganya dia hanya mempunyai satu bakal buah. Kemudian ada buah semu ganda. Jika pada suatu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain, bakal buahnya bebas gitu kan. Misalnya pada buah RB. Kemudian ada buah semu majemuk. Ialah buah yang terjadi dari bunga majemuk tetapi seluruhnya dari tampak luar itu seperti satu buah saja. Misalnya buah nangka. Jadi buah nangka itu merupakan buah majemuk. Jadi kalau kamu ke pasar beli nangka, bilang sama bang beli nangka satu, dikasihnya bulat gede gitu. Nah, itu beruntung sekali. Ini terdiri dari beberapa buah gitu. Nah, buah sungguhnya itu kalau yang satu-satu, yang satunya di dalamnya ada bijinya itu. Nah, itu satu buah. Kemudian buah sejati. Buah sejati sama ya, ada buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan juga buah sejati majemuk. Nah, pengertiannya juga sama. Buah sejati yang terdiri dari satu bunga dengan satu bakal buah saja yang berisi satu biji atau lebih. Dapat pula tersusun dari satu atau banyak daun buah atau ruangan buah, ruangannya banyak. Misalnya ini buah mangga. Nah, buah mangga ini mempunyai satu ruang dan juga satu biji. Buah pepaya dia mempunyai beberapa daun ruangan bakal buah, buah dengan satu ruangan dengan banyak bijinya.
Kemudian buah durian. Nah, buah durian ini terdiri atas beberapa daun buah juga, mempunyai beberapa ruang, dan setiap di dalam ruangan itu terdapat beberapa biji. Tadi ini contohnya jambu monyet, kemudian ini cipukan, ini arbe, keluih. Nah, ini buah pepaya tadi. Buah pepaya tuh yang ini karika papaya, termasuk buah sejati tunggal dengan satu ruang dengan banyak biji. Kemudian buah durian dengan banyak ruang dan beberapa biji setiap ruangannya. Buah mangga satu ruang dengan satu biji juga. Buah sejati ganda. Nah, buah sejati ganda itu terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas atau yang lepas. Masing-masing bakal buah ini menjadi satu buah. Contohnya pada buah cempaka. Pernah lihat buah cempaka? Nah, ini yang disebut dengan buah sejati ganda. Dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang lepas atau bebas. Nah, bakal buah itu menjadi buah-buah tersendiri juga. Kemudian ada buah sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah. Tetapi setelah menjadi buah tetap berkumpul sehingga seluruhnya tampak seperti satu buah. Contohnya buah pandan nih, buah pandan nih. Ini tampak seperti satu buah, tapi dia ini buah majemuk. Nah, buah yang sungguhnya tuh ini satu. Buah yang satu-satunya ini. Gitu. Nah, tadi ini pembedaannya, buah sejati tunggal itu ada yang kering, ada yang berdaging. Nah, kalau yang berdaging itu dia ada 3 lapisan. Ada kulit luar, merupakan lapisan yang tipis, kuat, kaku seperti kulit dengan permukaan yang licin. Ada kulit tengah, mesokarpium, itu tebal dan berdaging atau berserabut. Jika lapisan ini dapat dimakan, maka lapisan ini yang dinamakan daging buah, misalnya pada buah mangga. Ada bagian kulit dalam, endokarpium, itu berbatasan dengan ruang yang mengandung bijinya, sehingga cukup kuat, tebal, misalnya pada buah kenari dan juga buah kelapa. Nah, jadi batok kelapa ini, batok kelapa itu yang kita sebut dengan kulit dalamnya. Nah, kulit tengah pada mangga ini. Nah, kulit dalam pada mangga yang kita sebut dengan apa ya? Kalau di sini dibilang pelok mangganya itu yang keras, gitu. Nah, ini buah sejati tunggal yang kering dapat dibedakan. Yang sejati tunggal yang mendukung satu biji tadi. Kalau masak dia tidak pecah. Ada buah padi, kurung contohnya padi, buah kurung contohnya bunga pagi sore dan juga matahari. Nah, ini contohnya buah kurung, ini kurung majemuk. Oh, nanti itu, ini buahnya nih, seperti ini buah. Kemudian tadi buah keras, buah bersayap, silahkan nanti kalian baca sendiri contohnya di sini. Buah sejati tunggal kering yang mendukung banyak biji, jika masak dia pecah. Ada buah berbelah tadi. Contohnya nih buah nuts gitu kan, apa buah kemudian ada yang berbelah 2, contohnya buah pegagan, berbelah 3, 4 dan banyak. Buah berkendaga, kemudian ada lagi menurut jumlah kendaganya, kendaga 2, 3, 5 dan banyak. Ada buah kotak, kemudian buah kotak itu dibeda menjadi buah bumbung, buah polong. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian buah ini terdapat pada semua jenis Papilionaceae, misalnya orok-orok. Ini ya buah polong ini. Kemudian sekat. Nah, sekat itu ada yang sekat semu, ada yang buah masak di tanah, misalnya pada kacang tanah dan juga kacang Bogor. Buah mempunyai kulit yang berdaging, jika masak tidak pecah, misalnya pada buah asam. Menyusunan seperti buah batu 3 lapisan, satu ruang dan satu biji. Kalau masak dia pecah, misalnya pada pohon gayam. Nah, asam, nah ini pohon gayam. Ada buah polong atau buah lobak, tersusun atas 2 daun buah, satu ruangan. Nah, ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Buah lobak tuh seperti ini nih, yang belum lihat buahnya. Buah kotak sejati. Nah, ini cara membukanya ada yang katup, membelah secara ruangan, secara sekat. Misalnya pada durian ada yang retak, ada yang dengan gigi-gigi, ada yang liang dan juga ada yang dengan tutup. Ini contoh-contohnya.
Nah, buah sejati tunggal yang berdaging, nah ini banyak nih yang biasanya kita makan. Ada buah buni, contohnya apa sih buah buni? Ada sawo, belimbing, pepaya, nah itu termasuk buah buni. Nah, bagian-bagian ada 3 lapisan juga, kulit luar, tengah, dan juga dalam. Nah, ini buah berdaging, ada buah mentimun. Nah, pokoknya semua jenis timun-timunan. Ada buah jeruk. Nah, buah jeruk ini ada 3 lapisan, ada flavonoid. Lapisan luar yang kaku, menjangat, dan mengandung banyak kelenjar minyak astiri. Mula-mula dia hijau, kalau udah masa kuning. Nah, itu yang kita sebut dengan kulit jeruk. Ada albedo, lapisan tengah yang seperti spons dari atas jaringan bunga karang yang berwarna putih, yang serat-seratnya. Nah, itu lapisan albedo ini ya yang disebut dengan serat-serat. Jadi kalau makan jeruk itu jangan dibuangin gitu serat-seratnya. Kemudian ada lapisan dalam yang bersekat, membentuk ruangan. Nah, ada buah batu juga sama, kulit tengah, luar, dan dalam. Contohnya kelapa dan juga nyamplung. Kemudian ada buah delima, itu yang kita makan adalah salut biji. Kemudian ada buah apel, bagian kulit dalam yang cukup kuat. Nih apel, nih bagian-bagiannya. Buah apel ini yang kita makan itu sebenarnya adalah dasar bunganya nih, sini nih. Ada buah sejati ganda, ada buah kurung ganda, batu ganda. Nah, ini contohnya pada buah mawar. Kemudian buah bumbung ganda, ada buah buni ganda. Ini udah jelas contoh-contohnya ya. Ada buah sejati majemuk, ada buah buni. Nah, tadi contohnya ya, buah sejati majemuk itu dari satu bunga dengan menjadi satu kumpulan banyak buah masing-masing. Nah, ada buah buni majemuk, misalnya pada nanas. Nah, pohon nanas ini merupakan buah sejati, buah buni majemuk. Jadi buah yang sesungguhnya itu nih, yang satu-satu ini. Gitu. Ada buah batu majemuk, nah contohnya pada buah pandan. Buah kurung majemuk misalnya pada bunga matahari. Nah, ini contohnya ya. Nah, selesai. Nah, silakan kalian baca-baca PowerPoint-nya sambil melihat penjelasan dari saya.